Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Ica Damayanti. Saya Bu. Dina Yulina. Saya Bu. Widya Apriani. Saya Bu. Ajeng Mumaladari. Saya Bu. Ya, sepertinya hadir semua ya. Iya Bu. Baiklah. Sekarang Ibu ingin kalian merapikan kursinya. Jika ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah ya. Sudah Bu. Sudah bersih? Sudah Bu. Ya. Baiklah, sekarang kalian buka buku kalian. Buka buku halaman 5. Silakan dibaca ya. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan. Baik, waktunya sudah habis. Baiklah, di situ kita hari ini akan mempelajari tentang teks deskripsi ya. Ibu akan membacakan indikator yang akan kita capai pada pagi hari ini. Indikator yang akan kita capai pada pagi hari ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi mengenai ciri umum teks deskripsi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi informasi mengenai tujuan umum teks deskripsi yang kalian baca atau yang kalian dengar. Yang ketiga yaitu memahami isi dari teks deskripsi, dan yang terakhir yaitu menyusun teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Ya, Ica, silakan tuliskan di depan. Ya, silakan dibacakan, Ica. Baik. Jadi teks deskripsi adalah teks yang berupa kalimat yang menambahkan sesuatu objek tertentu seperti benda, orang, tempat sesuai objek yang sebenarnya. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan, Ica. Baik, jadi teks deskripsi ini adalah teks yang berupa kalimat yang menggambarkan suatu objek tertentu seperti benda, orang, tempat sesuai objek yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, teks deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci dan juga jelas. Jadi seolah-olah pembaca itu merasakan, mendengar apa yang diceritakan oleh si penulis tersebut. Nah, jadi dilihat dari pengertian dari teks deskripsi ini, Ibu akan memberikan contoh agar kalian lebih paham lagi. Contohnya begini, bentuknya persegi panjang, warnanya putih, gunanya itu untuk menulis sesuatu. Dan ketika kita menuliskan sesuatu di benda tersebut, kita bisa menghapusnya. Kira-kira dari yang Ibu deskripsikan tadi, benda apa itu? Papan tulis itu. Iya, benar sekali Dina, papan tulis. Jadi tanpa Ibu menyebutkan bendanya, kalian sudah tahu ya bahwa itu adalah papan tulis. Kemudian Ibu beri contoh lain. Orangnya gemuk, hidungnya pesek, kulitnya hitam manis, orangnya sangat jahil di kelas. Kira-kira dari yang Ibu deskripsikan itu, siapa orang itu? Ajeng Bu. Ajeng. Ya, benar sekali. Ya. Kira-kira yang Ibu deskripsikan tadi benar atau tidak? Benar. Benar ya, Jang? Iya. Kira-kira dari pengertian ini
Ada yang belum jelas atau yang belum paham? Jelas Bu. Jelas ya? Yang kedua kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks deskripsi. Siapa yang tahu ciri-ciri teks deskripsi? Iya, Widya, silakan tuliskan ke depan. Ya, kasih Widya. Baik ya. Di sini ada 3 ciri umum dari teks deskripsi. Yang pertama yaitu paragraf berisi tentang penjelasan dan penggambaran suatu objek. Jadi ciri yang pertama ini berupa penggambaran suatu objek. Jadi tadi Ibu sudah mencontohkan Sri Ajeng, orangnya gemuk, hidungnya pesek, orangnya hitam manis. Nah, itu merupakan penggambaran suatu objek. Terus yang kedua ini melibatkan kesan indera sehingga objek menjadi lebih jelas. Jadi ciri yang kedua ini dia berkaitan dengan indera. Coba Dina sebutkan indera itu ada apa saja? Ada 5 Bu. Ya, sebutkan. Yang pertama ada indera penglihatan. Ya. Yang kedua ada indera penciuman. Yang ketiga ada indera pengecap. Yang keempat ada indera peraba. Yang terakhir adalah indera pendengaran. Ya, ada 5 ya. Yang pertama yaitu indera penglihatan. Yang merupakan melibatkan kesan indera. Jadi indera itu yang pertama yaitu indera penglihatan. Coba ajak indera penglihatan ini berkaitan dengan apa? Mata. Ya, benar sekali. Mata. Jadi contohnya di sini, misalkan ketika kalian pergi ke sebuah pameran lukisan, terus kalian melihat lukisan yang sangat indah ya. Nah, jadi di situ kalian langsung mendeskripsikan, wah lukisan ini indah sekali ya, wah lukisan ini lucu sekali ya. Nah, itu merupakan ciri-ciri yang berkaitan dengan indera penglihatan. Terus yang kedua ini indera penciuman. Coba Widya, indera penciuman ini berkaitan dengan apa? Hidung Bu. Ya, benar sekali, hidung. Ini berkaitan dengan hidung. Jadi contohnya ini seperti ini. Misalkan ibu sedang memasak di dapur, terus kalian ada di ruang tamu. Nah, tentu kalian akan mencium bau masakan yang ibu kalian masak. Nah, di situ kalian langsung bisa mendeskripsikan, wah ibu saya sedang menggoreng ikan asin, wah ibu saya sedang menggoreng nasi goreng. Nah, itu ya, itu merupakan ciri-ciri yang berkaitan dengan indera penciuman. Terus yang ketiga yaitu pengecap. Pengecap ini coba Dina, berkaitan dengan apa? Lidah. Ya, lidah. Nah, jadi lidah ini misalnya si Ajeng pergi ke tempat bakso. Ya, si Ajeng makan bakso. Nah, terus dia ketika dia memakan bakso, ternyata baksonya asin. Nah, terus di situ si Ajeng langsung mendeskripsikan, wah bakso ini asin sekali. Nah, itu berkaitan dengan indera pengecap. Terus yang keempat yaitu peraba. Coba Ica, peraba itu berkaitan dengan apa? Tangan Bu. Ya, benar. Tangan. Tangan ini misalnya kalian pergi ke sebuah butik ingin membeli baju, tentu kalian akan meraba kain tersebut. Apakah kainnya halus, kasar? Wah, kain ini sepertinya dingin sekali ketika dipakai. Nah, itu merupakan pendeskripsian ketika kalian ingin membeli baju. Jadi itu berkaitan dengan indera peraba.
Yang terakhir yaitu indera pendengaran. Jadi indera pendengaran ini berkaitan dengan apa? Dengar. Ya, dengar. Dengar. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya Ica sedang duduk ya. Tiba-tiba temannya bernyanyi. Tiba-tiba Dina itu bernyanyi sangat keras. Terus Ica langsung mendeskripsikan, wah, suara Dina itu sangat sumbang. Nah, itu merupakan indera pendengaran, merupakan ciri yang berkaitan dengan indera pendengaran. Terus ada ciri ketiga itu melibatkan ciri fisik dan sifat objek. Misalnya warna, bentuk, ukuran, dan sifat tertentu. Nah, ini seperti yang Ibu contohkan tadi ya, seperti yang papan tulis ini tadi, berwarna putih, gunanya untuk menuliskan sesuatu, bentuknya persegi panjang. Nah, jadi ciri-ciri umum itu ada 3. Baik, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang kurang jelas? Jelas ya? Nah, baik, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai tujuan teks deskripsi. Coba Ajeng tuliskan tujuan dari teks deskripsi. Lalu dibacakan Ajeng ya. Tujuan teks deskripsi. 1. Memaparkan atau menggambarkan situasi atau situasi nyata sehingga pembaca merasakan situasi atau kondisi yang dialami penulis. Yang kedua, mempromosikan atau mengenalkan objek, tempat, atau orang tertentu. Gitu. Ya. Makasih aja. Baiklah. Jadi di sini ada tujuan dari teks deskripsi. Yang pertama yaitu memaparkan atau menggambarkan situasi senyata mungkin ya, sehingga pembaca merasakan situasi atau kondisi yang dialami oleh penulis. Jadi di sini kita harus menggambarkan objek tersebut senyata mungkin. Jadi sehingga seolah-olah si pembaca itu merasakan apa yang dituliskan oleh si penulis tersebut. Yang kedua yaitu mempromosikan atau mengenalkan objek atau tempat atau orang tertentu. Jadi di sini misalnya kalian itu pergi ke sebuah pegunungan. Nah, jadi di sana kalian bisa mempromosikan di sana itu ada apa saja. Misalnya di sana itu banyak pemandangan yang indah, banyak air terjun, banyak permainan. Nah, jadi tujuan yang kedua ini yaitu untuk mempromosikan atau mengenalkan objek. Baik.
deskripsi ini, apakah ada yang masih belum jelas? Jelas ya? Iya. Baiklah. Kalau semua sudah jelas, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dan di sini Ibu akan membagikan tugas ya. Di sini ada teks. Nah, dari teks tersebut kalian cari itu di situ objeknya apa? Cari objeknya, cari ciri-cirinya, dan tentukan tujuannya itu apa dari teks tersebut ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai ya. Baik, sekarang kelompok siapa yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Ya, siap. Ya, Channel Bina silakan ke depan. Silakan dibacakan ya jawabannya. Ya, semuanya. Membacakan semuanya ya. Baik, dari diskusi kelompok kami, jawaban yang nomor 1 yaitu pantai Bendelia. Yang kedua, ciri-cirinya yang pertama menggambarkan tentang objek wisata pantai Bendelia. Deskripsi ini melibatkan indera melihat, sehingga pembaca merasakan apa yang dilihat dan dideskripsikan oleh penulis. Yang ketiga, Melibatkan ciri-ciri memberikan informasi tentang pantai Bendelit secara detail kepada pembaca sehingga seakan-akan pembaca dapat merasakan dengan melihat ataupun meraba objek. Ya. Baik, dari kelompok lain ada jawaban yang berbeda? Sama Bu, kalau Bu Sama ya, baik. Baik, terima kasih. Benar ya? Ya. Sepertinya kalian sudah paham ya dengan teks tersebut, bisa menjawabnya. Berhubung waktu kita sudah habis, itu nanti dikumpul di ketua kelas ya. Nanti ketua kelas akan memberikan ibu ya. Baik, coba ibu minta Dina. Coba apa pengertian dari teks deskripsi yang kita pelajari tadi? teks deskripsi adalah teks yang berupa kalimat yang menggambarkan sesuatu objek tertentu seperti benda, orang, tempat sesuai objek yang sebenarnya. Ya, benar sekali ya. Coba Ajeng sebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Ya. Paragrafnya berisi tentang penjelasan dan penggambaran suatu objek. 2. Melibatkan sensor indera sehingga objek menjadi lebih jelas. 3. Melibatkan ciri fisik dan sifat objek, misalnya warna, bentuk, ukuran, dan sifat tertentu. Iya, benar sekali ya. Coba Widya sebutkan tujuan dari teks deskripsi. tujuan teks deskripsi 1. Memaparkan atau menggambarkan situasi atau kondisi senyata sehingga pembaca merasakan situasi atau kondisi yang dialami penulis. 2. Memastikan atau mengenalkan objek, tempat, atau orang tertentu. Ya, benar sekali. Kalian sudah paham semua ya mengenai materi kita hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Kalian carilah minimal 2 objek di rumah kalian. Di rumah ya. Terserah itu mau meja, mau ibu kalian, mau ayah kalian. Nah, minimal itu 2 objek. Kalian buat menjadi satu kalimat ya. Ya, nanti minggu depan dikumpul. Baik, mungkin